Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas karir yang memuaskan, apa yang perlu diketahui. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Belsasar Teogi Spartogi Simajuntak. Saya berasal dari kelas D3 Sistem Informasi 4701 dengan NIM 607012300065. Jadi, presentasi ini akan membahas mengapa kepuasan karir itu penting. Karyawan yang puas 31% lebih produktif dan 86% lebih kreatif. Kami akan memberikan wawasan praktis dan langkah-langkah untuk mencapai karir yang memuaskan. Apa artinya karir yang memuaskan? Jadi yang pertama, itu adalah lebih dari sekedar gaji. Maksudnya di sini adalah mungkin buat pekerjaan saat ini, maksudnya buat karir orang-orang sekarang yang jelas akan mencari gaji yang lebih banyak dari rata-rata orang di sekitarnya. Misalnya, kalau misalnya terpatok dari UMR, setiap orang tuh bakal pengen untuk melebihi dari UMR. Jadi mereka tuh merasa dirinya puas kalau gajinya memang di atas rata-rata dari standar masyarakat di tempatnya. Kemudian pekerjaan yang bermakna. Maksudnya di sini adalah mereka itu menikmati setiap pekerjaannya. Misal dari segi kenyamanannya, apa jam bekerjanya, apa jam libur, dan lain-lain. Kemudian faktor-faktor kunci kepuasan karir. Yang pertama, gaji dan benefit layak. Gaji itu harus sesuai dengan standar industri dan biaya hidup. Benefit yang memadai juga penting. Lalu yang kedua itu pengembangan diri. Peluang pelatihan dan mentor monitoring sangat penting. Ini membantu meningkatkan keterampilan. Yang ketiga adalah budaya perusahaan positif. Kerja tim dan pengakuan penting. Budaya positif menurunkan turnover 30%. Dan yang terakhir adalah keseimbangan hidup bekerja. Jam kerja fleksibel dan cuti yang memadai, ini menjaga keseimbangan yang sehat. Kemudian kita juga harus perlu mengenali diri sendiri. Seperti dari minat, apa aja yang kita sukai, apa aja yang memiliki buat kita semangat. Terus yang kedua itu ada bakat. Apa aja bakat yang kita kuasai dan apa kekuatan yang memang terpendam dalam diri kita. Lalu yang ketiga adalah nilai. Apa yang penting sih bagi kita dan apa prinsip hidup kita. Kemudian itu ada langkah-langkah mencapai karir impian. Yang pertama adalah riset dan eksplorasi. Telusuri berbagai pilihan karir, jangan batasi diri hanya pada yang terpikirkan. Jadi di sini adalah maksudnya kita tuh memiliki batasan yang luas untuk menjelajah semua pekerjaan yang kita akan lalui begitu. Terus yang kedua adalah jaringan. Hubungi profesional di bidang yang diminati, gunakan LinkedIn dan acara industri. Jadi di sini juga dalam dunia karir juga sangat penting yang namanya adalah jaringan, karena jaringan itu juga bakal sangat membantu bahkan dalam proses pertumbuhan karir kita. Kemudian adalah kembangkan keterampilan. Ikuti kursus online, pelatihan, atau sukarela. Pelajari keterampilan yang relevan. Jadi di sini juga selain tuntutan dari perusahaan, kita juga bisa mengembangkan hobi atau misal pun keterampilan yang kita miliki sebelumnya. Oke, lalu yang keempat adalah cari mentor. Mentor memberikan bimbingan dan dukungan. Peluang kerja meningkat 5 kali dengan referensi. Jadi kita juga tetap bakal butuh mentor dalam menggapai karir impian kita. Ya ibaratnya kita tidak bisa berjalan sendirilah dalam mencapai karir kita. Kemudian adalah mengatasi tantangan dan rintangan. Yang pertama adalah kelola stres, dan ini menurut saya yang paling penting dari semuanya. Karena dengan otak dan pikiran yang sehat, kita dapat menjalani olahraga, kita dapat menjalani kehidupan karir kita dengan baik. Terus yang kedua adalah hadapi penolakan. Belajar dari kesalahan dan terus mencoba. Jadi ibaratnya buat masa sekarang banyak sekali orang-orang yang putus asa di tengah jalan. Misalnya dari contohnya dari kuliah itu, mereka di tengah jalan kayak merasa bahwa salah jurusan. Walaupun sebenarnya prospek dari jurusan itu baik dan mereka emang kurang semangat aja dalam menghadapi itu. Yang terakhir adalah adaptasi. Jadi bagaimana cara seseorang itu mengadaptasi dengan lingkungan sekitarnya, dengan tempat bekerjanya, dan dengan teman-teman sekitarnya, dan lain-lain.
Kemudian ada sumber daya yang berguna. Yang pertama adalah situs web karir seperti Jobstreet, LinkedIn, Glints, dan lain-lain. Sebenarnya semua orang sekarang sudah banyak tahu ya, jika HRD apa segala macam itu menggunakan LinkedIn buat melihat tracking orang tersebut ke belakangnya. Terus yang kedua adalah lembaga pelatihan, yaitu untuk meningkatkan keterampilan profesional. Sekarang juga udah banyak buat peningkatan keterampilan itu, ada biasanya banyak kursus-kursusnya sekarang. Terus ada konsultan karir, dan yang keempat adalah komunitas online. Nah, menurut saya yang penting adalah komunitas online ini, karena di situ kita bisa meng-share tentang bagaimana cara bekerja, terus apakah kita cocok dengan pekerjaan ini, bagaimana kita melanjutkan kehidupan saat bekerja seperti ini, dan lain-lain. Kemudian kesimpulannya adalah investasi terbaik adalah diri sendiri. Terus belajar, berkembang, dan cari peluang. Kepuasan karir adalah perjalanan. Teruslah berjuang dan berkembang. Jangan takut mengambil risiko. Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.